Oke, langsung aja kita mulai bedah taktik dan analisis mendalam kita hari ini. Jujur aja, kalau kalian butuh alasan kenapa kita semua cinta banget sama sepak bola, kalian cuma perlu nonton laga penutup grup G Piala Dunia kemarin. Sebagai analis, saya udah nonton ribuan pertandingan. Tapi intensitas, drama, dan ketegangan antara Aljazair dan Austria ini, wah benar-benar di level yang beda. Kita nggak cuma ngomongin 1 atau 2 gol, tapi 6 gol yang bikin nasib kedua tim ini jungkir balik di fase grup. Siapin diri kalian, karena kita bakal bongkar habis-habisan laga epik ini. Dan disinilah puncak dramanya terjadi. Sebuah laga klasik di Kansas City yang bikin jutaan orang nahan napas sampai detik-detik terakhir. Coba bayangin situasinya ya. Ini Piala Dunia, laga penentuan, semuanya dipertaruhkan. Menit 93, Riyad Mahrez netak gol. Boom! Kayaknya udah pasti menang dong. Dan posisi runner up buat Aljazair kayaknya udah aman di kantong. Pesta di bangku cadangan udah mau mulai tuh. Tapi, sepak bola kan selalu punya naskah kejutan ya. Di menit 96, Sasa Kalajdzic muncul jadi pahlawan lewat sundulan jarak dekat yang super dramatis. Gol penyeimbang itu ngunci skor jadi 3-3. Dan yang paling gila, secara matematis, hasil imbang ini justru cukup buat ngebawa kedua tim lolos bareng ke fase gugur. Serius, ini ending yang sempurna banget. Mari kita tarik mundur sedikit dan lihat gimana proses klimaks ini bisa terjadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jual beli serangan. Kronologi sebuah laga klasik. Perhatiin baik-baik rentetan waktunya. Laga ini benar-benar definisi roller coaster momentum. Gak ada satupun tim yang benar-benar pegang kendali penuh. Awalnya sih agak sepi, sampai di menit 28 Marko Arnautovic mecah kebuntuan lewat umpan lambung cantik dari David Alaba. Terus, pas babak pertama mau kelar, di menit 45 Rafik Belgari nyamain kedudukan pakai tembakan tajam ke atap gawang. Lanjut babak kedua, menit 55, Marcel Sabitzer bikin Austria unggul lagi lewat tendangan melengkung yang cakep banget. Tapi, keunggulan itu cuma bertahan 5 menit aja. Houssem Aouar bikin pergerakan eksplosif, ngasih umpan matang, dan disikat sama Mahrez di menit 60. Skor 2-2. Terus kita masuk deh ke injury time yang gila tadi. Mahrez di menit 93, dan langsung dibalas Kalajdzic di menit 96. Ini bukti nyata mentalitas pantang menyerah. 6 gol dalam rentang waktu yang rapet banget ini ngebuktiin satu hal. Pertahanan mereka emang rentan. Tapi lini serangnya, wah tajamnya minta ampun. Dari hujan gol tadi kita geser ke bagian kedua, memecahkan rekor kontras usia. Kontras di lapangan tuh menarik banget buat dibahas. Kita ngelihat gabungan antara pengalaman veteran dan ledakan talenta muda. Di satu sisi, kita punya Marko Arnautovic. Pas dia turun sebagai starter, dia resmi jadi pemain tertua Austria yang main sejak menit awal di Piala Dunia. Di usia 37 tahun 70 hari. Dia mencahin rekor Michael Konsel yang udah bertahan dari tahun 1998. Bayangin coba. Nah di sisi lain, kita ngelihat masa depan Aljazair di diri Rafik Belgali. Di usia 24 tahun 20 hari, dia jadi pencetak gol termuda Aljazair di Piala Dunia sejak tahun 1982. Waktu itu, cuma legenda kayak Rabah Majer sama Lakhdar Belumi yang bisa nyetak gol di usia semuda itu. Buat kita yang suka nganalisis taktik dan pemain, ngelihat dua generasi beda era ini adu mekanik di satu lapangan tuh istimewa banget. Angka 9, kira-kira apa maksudnya nih? Ini jelas bukan soal nomor punggung pemain ya. Ternyata ini adalah jumlah gol sensasional yang dicetak Marcel Sabitzer dari luar kotak penalti buat timnas Austria sejak tahun 2019. Gol melengkungnya di menit 55 tadi itu adalah gol ke-9 dari skema jarak jauh. Sebagai analis, saya harus bilang, nyetak gol dari luar kotak penalti di era sepak bola modern yang pertahanannya rapet gini tuh susahnya minta ampun. Tapi Sabitzer malah bikin itu kelihatan gampang, kayak seni tersendiri gitu. Angka 9 ini bahkan lebih dari 2 kali lipat jumlah gol jarak jauh pemain Austria manapun di periode yang sama. Dia ini bener-bener senjata rahasia paling mematikan buat skuad asuhan Ralf Rangnick. Sekarang kita bahas angka 35 nih. Nah ini mungkin kejutan terbesarnya. Riyad Mahrez, mantan bintang Manchester City yang rasanya udah menangin segalanya di level klub, umurnya kan udah 35 tahun nih. Dan kalian tahu, golnya di menit 60 tadi adalah gol pertamanya sepanjang sejarah dia main di Piala Dunia. Nggak nyangka kan? Ini jadi bukti betapa kejam dan sulitnya panggung Piala Dunia, bahkan buat pemain sekelas Mahrez sekalipun. Dan kerennya lagi, dia nggak cuma sekedar pecah telur di situ. Mahrez langsung ngeborong 2 gol sekaligus alias brace. Pencapaian ini langsung nulis nama dia di buku sejarah teman-teman. Dia jadi pemain Aljazair pertama yang nyetak gol di Piala Dunia di usia 32 tahun ke atas. Yang lebih epik, dia sekarang jadi pemain Aljazair kedua yang bisa nyetak lebih dari 1 gol dalam 1 laga Piala Dunia. Satu-satunya pemain yang pernah ngelakuin itu sebelum Mahrez cuma Salah Assad waktu ngelawan Chile di tahun 1982.
Bener-bener malam yang magis buat sang kapten. Lanjut ke bagian ketiga, statistik dan analisis XG, bukti laga yang seimbang. Saya selalu bilang, gol itu ngebawa emosi, tapi data ngasih kita fakta yang objektif. Coba kita bedah angkanya. Total tembakan, Aljazair 12, Australia 10. Tembakan ke gawang, 5 lawan 3. Tipis banget kan? Tapi yang bikin saya sebagai analis geleng-geleng kepala adalah angka expected goals atau XG-nya. Aljazair punya XG 162, sedangkan Australia 144. Terus apa artinya? Gini, XG itu ngukur seberapa besar peluang sebuah tembakan jadi gol. Dengan angka cuma sekitar 1,5 buat masing-masing tim, secara matematis, mereka tuh diprediksi maksimal cuma nyetak 1 atau 2 gol. Tapi realitanya, 6 gol tercipta. Ini ngebuktiin kalau clinical finishing atau penyelesaian akhir kedua tim lagi ada di level dewa. Peluang yang probabilitasnya kecil, bisa mereka sikat jadi gol. Pertandingan ini tuh bener-bener seimbang di atas kertas, tapi brutal di depan gawang. Oke, kita sampai di bagian keempat, tiket ke fase gugur, apa selanjutnya? Di babak 32 besar nanti, Austria lolos sebagai runner-up grup dan hadiahnya ujian super berat. Mereka bakal langsung bentrok sama sang juara Eropa Spanyol. Ini bakal jadi tantangan taktik yang gila banget buat Ralf Rangnick, gimana caranya ngeredam penguasaan bola La Furia Roja. Di sisi lain, Aljazair yang lolos dramatis sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik udah ditunggu sama Swiss. Jangan salah, ini bukan lawan enteng. Swiss itu punya struktur organisasi pertahanan yang super disiplin dan rapi banget. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, dengan level ketajaman lini serang dan finishing gila-gilaan kayak tadi, sejauh mana Austria dan Aljazair bisa melangkah di fase gugur? Apa mereka bakal ngasih kejutan buat tim-tim raksasa nanti? Atau jangan-jangan lini pertahanan yang gampang kebobolan 3 gol hari ini bakal jadi titik lemah mereka yang dieksploitasi musuh? Di fase gugur itu kejam banget teman-teman, nggak ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Gimana menurut kalian? Coba deh ingat-ingat lagi analisis XG tadi. Saya pribadi sering banget bisa bedah laga sespektakuler ini buat kalian, dan jujur nggak sabar nunggu putaran selanjutnya. Tetap pantau terus analisis kita dan mari kita nikmatin drama Piala Dunia selanjutnya.